Hari ini kita akan menduelkan laptop dengan brand yang bernama ISW dan SNSV. Sorry, kebalik. Maksud saya, hari ini kita akan menduelkan laptop MSI dengan Asus TUF. Manakah dari kedua laptop gaming ini yang paling kuat dari segi build quality dan performa? Kalian tim Asus atau tim MSI? Dan bagaimana performa kedua laptop ini jika ditambahkan dengan Intel Optane? Hai guys, kembali lagi bersama saya Dika Setiabudi dari Dika ID. Dan di video kali ini, kita tidak akan menduelkan laptop kelas kere hure seperti kebanyakan istilah di kolom komentar. Hari ini kita akan menduelkan laptop gaming yaitu MSI dan Asus TUF. Buat yang belum tahu kepanjangan dari TUF adalah singkatan dari tercipta untuk friendzone. Bukan. TUF adalah singkatan dari The Ultimate Force, yaitu varian laptop gaming di bawah ROG. Tapi, buat kalian yang lagi di zona friendzone, harap bersabar. Dan untuk menghibur kalian bisa ikutan giveaway dari DKID, agar kalian bisa mendapatkan free Windows 10 Pro Original. Ngomong-ngomong soal giveaway nih, mari kita cari dulu pemenang untuk episode kemarin ya. Terima kasih untuk yang sudah like dan komen di video kemarin, dan langsung saja kita cari pemenangnya melalui komen picker. Di video kemarin komennya sekitar 500-an komen, dan setelah terfilter oleh komen picker, kita dapatkan 293 unique komentar. Dan pemenang untuk episode hari ini adalah Tokek Salto. Wow, mainnya dapat notif langsung nonton. Gila, garis keras ini kayaknya. Oke, kita cek dulu apakah Tokek sudah subscribe Dika ID. Alhamdulillah, terima kasih Tokek sudah subscribe channel Dika ID. Dan selamat Anda mendapatkan lisensi Windows 10 Pro Original dari Dika ID. Mohon diinfokan kontaknya bisa melalui email Dika ID atau Instagram yang tertera di deskripsi. Dan bagi yang belum dapat, tetap semangat. Karena kita akan giveaway terus. Tiap episode sampai sukses pokoknya. Giveaway terus. Syaratnya mudah kok, cukup like, share, komen di video ini, serta subscribe channel Dika ID karena giveaway ini dikhususkan untuk subscriber Dika ID. Dan dengan subscribe Dika ID, kalian juga sudah mensupport kita untuk membuat video lain ke depannya. Jadi tolong bantuannya ya guys, tetap support Dika ID. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita bahas kedua laptop ini. Harga kedua laptop ini sama di range harga sekitar 12 juta sampai 12.500.000. Namun harga ini sepertinya akan naik mengikuti perkembangan dolar yang juga lagi naik. Tidak ada varian di brand MSI, kalian akan mendapatkan satu varian dengan desain yang terbuat dari plastik yang berwarna matte dan secara visual tidak ada perbedaan yang banyak dari seri GL maupun GP. Yang berbeda hanyalah aksen garis di punggung laptop. Kalau seri GP, aksen garisnya mendatar, sedangkan GL garisnya menurun, dan tidak adanya aksen merah di seri GL. Perubahan terbesarnya adalah pada slot DVD RW yang dihilangkan, yang menurut MSI hal ini dikarenakan ruang DVD RW digunakan untuk kipas dan heatsink agar performanya lebih optimal. Logo MSI di belakang nyala di bagian naganya, namun tidak pada tulisan MSI. Meskipun terbuat dari plastik, menurut saya build quality-nya sudah cukup, tidak ada area kopong atau sisa di bagian dalam, yang memungkinkan laptop ini tahan goncangan. Hinge atau engselnya cukup solid, lumayan kokoh lah untuk laptop gaming yang harganya cukup murah. Sedangkan di Asus TUF, variannya ada 4 yang dinamakan oleh Asus yaitu Black Matter, Red Matter, Fusion, dan Premium Steel. Dan di video duel kita hari ini, kita akan membahas yang Red Matter. Kalau saya pribadi, saya suka yang Premium Steel meskipun secara desain polos, namun materialnya itu dari besi. Sedangkan yang Red Matter ini terbuat dari plastik dengan aksen gaming cyber yang cukup kental. Desain di area punggung laptop ini memang terlihat sangar. Berbeda dengan ROG, tidak ada logo ROG di punggungnya, tapi logo Asus yang berada di tengah dengan garis-garis bertema cyber yang mengarah ke logo tersebut. Kalau kalian suka logo yang menyala-nyala, di Asus TUF ini logonya tidak menyala, hanya saja diberi aksen warna merah. Di area bawah terdapat garis terpotong mirip desain Asus Zephyrus dan seri GL503 yang ada di ROG, sehingga kalian bisa melihat 4 bagian indikator ketika menutup laptop. Untuk TUF yang Red Matter ini, build quality-nya hampir sama dengan MSI, jarang ada area kopong dan cukup solid. Dan poin plus untuk Asus, untuk varian TUF-nya ini, laptopnya bisa dibuka dengan satu tangan, yang menandakan desain engselnya lebih kokoh dan bagian bawahnya lebih berat. Secara desain, saya pribadi lebih suka desain dari Asus TUF. Karena TUF memberikan nuansa berbeda dengan garis terpotong di pojok framenya. Serta Asus TUF menawarkan varian yang lebih banyak dibandingkan MSI.
Sedangkan di MSI, desainnya tidak ada perubahan yang signifikan dari seri terlamanya, hanya saja dari build quality menurut saya MSI lebih solid ketimbang Asus, terutama di bagian layar. Layar Asus secara dimensi lebih tipis ketimbang MSI. Jika kita coba dengan menggoyang-goyangkan framenya seperti ini, MSI akan terasa lebih solid dan kuat. Namun, layar MSI lebih tebal ketimbang Asus, yang secara desain menurut saya Asus lebih baik, meskipun secara kekuatan MSI lebih baik. Bingung ya? Intinya, secara desain Asus lebih bagus, namun secara build quality MSI lebih baik. Saya kutip dari informasi di kedua website, berat dari laptop MSI ini sekitar 2,2 kg, sedangkan Asus 2,3 kg. Selisih 100 gram lebih berat Asus. Meskipun informasi di webnya seperti itu, namun jika kita sejajarkan seperti ini, MSI lebih tebal ketimbang Asus. Di bagian konektivitas, di sebelah kiri MSI terdapat Kensington Lock, input LAN, HDMI, mini DisplayPort, 2 buah USB 3.1, jack audio, dan jack headphone. Dan di sebelah kanan terdapat SD card reader, 2 buah USB 3.1, dan input power. Sedangkan di Asus, portnya tidak terlalu banyak seperti MSI. Di sebelah kirinya terdapat input power, input LAN, HDMI, USB 2.0, 2 buah USB 3.1, dan jack audio. Di sebelah kanannya hanya ada Kensington Lock. Di bagian bawah, jika kita buka, yang paling mencolok adalah pipa heatsink kedua laptop ini. Jika Asus memiliki 2 pipa heatsink, MSI memiliki 7 kipas heatsink dan kipas dengan blade yang lebih besar dari Asus. Dari sini, sudah terlihat kalau MSI bisa lebih dingin ketimbang Asus, tapi nanti akan kita buktikan di tes performa ya. Dan untuk kedua laptop ini memiliki dual channel dengan satu slot yang sudah terisi 8GB untuk Asus dan 4GB untuk MSI. Karena laptop yang kita duelkan hari ini adalah varian Core i5, maka keduanya tidak ada bawaan SSD. Karena yang ada bawaan SSD hanya varian Core i7. Namun, varian FF ini sudah disediakan slot M.2 NVMe untuk kalian mengupgrade SSD ataupun Intel Optane. Dan kedua laptop ini sudah terpasang Intel Optane, tapi kita tidak akan membahasnya di video ini. Sengaja saya simpan untuk video berikutnya tentang SSD versus Intel Optane, agar video ini tidak terlalu panjang dan membosankan. Di area keyboard, MSI menggunakan desain dari gaming keyboard yaitu SteelSeries dengan lampu backlight yang berwarna merah dengan travel distance sekitar 1,9 mm, dan untuk bagian huruf tombol WASD-nya meskipun tidak ditandai dengan warna merah seperti milik Asus TUF, namun area WASD ini sudah dioptimize karena memang dikhususkan untuk kelas gaming. Dan keyboard MSI SteelSeries ini juga sudah dilengkapi dengan fitur anti-ghost atau fitur di mana kalian bisa menekan tombol keyboard secara bersamaan. Contohnya, misalkan kalian main game balapan, kalian akan menekan tombol kanan kiri untuk menyetir. Namun di saat bersamaan, kalian juga ingin menekan tombol nitro atau nose maupun rem secara bersamaan atau serentak dan tetap berfungsi. Di atas keyboard, MSI terdapat tombol untuk overboost dan juga tombol untuk Dragon Center. Tombol ini jika kalian tekan akan menambah pendinginan pada laptop. Dan untuk Dragon Center ini fungsinya untuk melihat status laptop kalian. Tombol powernya sudah memisah dengan keyboard, tidak menyatu seperti laptop low-end pada umumnya. Di area touchpad MSI, tombol klik kiri dan kanan memisah. Dan tombol ini agak sedikit keras, jadi kalian harus menekannya agak keras biar kliknya berfungsi. Dan di area palm rest, area ini cepat sekali basah. Misalkan tangan kalian berkeringat, touchpad dan area palm rest akan cepat sekali basah dan licin. Ya, cukup mengganggu untuk tangan seperti saya yang biasanya cepat berkeringat. Untuk mengambil gambar ini saja, saya sudah mengelapnya berkali-kali biar enak buat kalian tonton. Di Asus TUF, keyboardnya memiliki 1,8 mm travel distance dengan tombol WASD yang di-mark atau ditandai. Sama seperti MSI, memiliki backlight warna merah, dan Asus mengklaim kalau keyboard Asus ini didesain seperti keyboard desktop yang memiliki 20 juta key press. Atau mudahnya, kalian bisa memencet keyboard ini sampai 20 juta kali. Karena keyboard gaming laptop biasanya cuma sampai 10 juta kali, sampai karet di bawahnya melar dan tidak bisa dipencet lagi. Dan tombol kiri kanannya dibuat seperti terpisah dengan area keyboard, jadi ketika kalian main game balapan dengan menekan tombol kiri kanan, kalian bisa lebih leluasa karena kemungkinan tombol lain terpencet akan lebih kecil. Kemudian sama seperti MSI, tombol powernya sudah memisah dengan keyboard. TUF juga memiliki tombol overboost seperti MSI, namun kalian harus menekan tombol Fn dan F5 secara bersamaan untuk mengaktifkannya. Area touchpad desainnya sangat sangar, kelihatan gaming banget dengan aksen garis panah di pojok touchpad, dan di sisi kiri kanan terdapat aksen garis seperti keyboard pada desktop. Untuk spesifikasinya, kedua laptop ini hampir sama. Kalian bisa membacanya di sini, sementara saya menjelaskan perbedaannya. Perbedaan spesifikasi di dua laptop ini adalah, pertama, kalau TUF varian i5 hanya memiliki 60 Hz
dan 45% color game mode. Sedangkan MSI sama 60 Hz, namun akurasi warnanya 97% sRGB color game mode. Jadi untuk tingkat akurasi warna, MSI lebih baik dari Asus. Namun dari segi RAM, Asus lebih baik dengan bawaan RAM-nya 8GB dengan speed 2666 MHz dan MSI masih 4GB DDR4 dengan speed yang sama. Kemudian di sisi baterai, Asus menggunakan 3 sel 48Wh baterai dan MSI menggunakan 6 sel baterai 41Wh. Dari sisi baterai, MSI lebih baik. Oke, agar tidak terlalu panjang, langsung saja kita duelkan kedua laptop ini secara performa. Perlu diketahui terlebih dahulu, kedua laptop ini sudah di-upgrade dengan Intel Optane. Karena seperti yang saya janjikan, saya akan membahas laptop gaming dengan Intel Optane. Namun di video ini tidak akan terlalu kita bahas, karena durasi video ini sudah cukup panjang. Dan Asus TUF ini memiliki RAM 8GB, sedangkan MSI 4GB. Dari spesifikasi mungkin tidak seimbang, namun saya menduelkannya di sini dari segi harga yang sama, dengan tujuan mana yang lebih worth it di harga 12 jutaan. Pertama kita tes booting terlebih dahulu, mana booting yang lebih cepat antara MSI dan TUF. Dari booting, pemenangnya adalah MSI. Kedua laptop ini sama-sama menggunakan Intel Optane, jadi bootingnya pun lebih cepat ketimbang yang menggunakan harddisk. Dan selanjutnya kita tes benchmark kedua laptop ini menggunakan Cinebench R15. Di Cinebench R15, MSI mendapatkan skor 90 fps dan Asus TUF mendapatkan skor 99 fps. Kenapa beda? Mungkin dikarenakan MSI hanya memiliki RAM 4GB dan Asus memiliki RAM 8GB. Namun dari segi penyelesaian, prosesnya lebih cepat MSI. Dan lanjut ke tes CPU. MSI mendapatkan skor 834 CB dan Asus TUF mendapatkan 763 CB. Kenapa lebih besar MSI padahal prosesornya sama? Hal ini biasanya dikarenakan suhu panas laptop. Apabila prosesor terlalu panas, prosesor tidak akan berfungsi secara optimal. Sekarang lanjut ke tes 3D Mark menggunakan Skydiver. Di tes benchmark Skydiver, MSI lebih unggul dengan skor 16.723 dan Asus mendapatkan skor 15.960. Selisihnya sekitar 800 poin lah. Lanjut ke tes gaming, kita akan mencobanya di game PUBG, karena game ini memang lagi naik daun. Pertama kita akan tes Asus TUF dulu. Asus TUF masih bisa mendapatkan 80-100 fps. Sekarang kita coba menaikkan lagi settingannya ke high. Masih bisa dimainkan, meskipun FPS-nya rata-rata di angka 30-50 fps. Namun di sini Asus TUF sudah langsung overboost dan terasa panas. Dan ketika kita cek suhu temperaturnya, baik CPU atau GPU-nya sekitar 80 derajat. Jadi saran saya kalau mau main lancar, kalian bisa menambahkan cooling pad untuk menurunkan temperatur laptop di Asus TUF ini. Sekarang waktunya kita coba MSI di game PUBG. Perlu diketahui terlebih dahulu, sistem requirement PUBG minimal RAM-nya adalah 8GB dan MSI ini bawaan RAM-nya 4GB. Di settingan default, kita mendapatkan sekitar 30-40 fps. Masih bisa dimainkan, tapi resikonya memang kadang nge-lag. Kalau kalian mau memainkan game PUBG di MSI ini, saya sarankan upgrade RAM menjadi 8GB, biar game bisa lebih smooth untuk dimainkan. Dan ketika saya coba memainkannya di settingan high, FPS yang didapat sekitar 20-30 fps. Dan lag-nya sangat mengganggu banget. Auto lose lah kalau settingan high tanpa mengupgrade RAM di MSI ini. Baik MSI atau Asus TUF, keduanya sudah terinstall Intel Optane dalam tes game kali ini. Kalau ada yang bertanya, bisakah Intel Optane memberikan FPS yang lebih baik ketika main game? Jawabannya bisa, tapi tidak terlalu signifikan. Mungkin hanya sekitar 5-10 fps. Itu pun jika kalian memainkannya di map yang sudah terbaca oleh sistem cache-nya Optane. Kalau belum, tidak akan terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah ketika kalian membuka game PUBG-nya, loading dan bootingnya akan lebih cepat. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Dan kesimpulan duel video kali ini adalah, seperti biasa, saya tidak akan memenangkan salah satu produk karena memilih laptop itu semuanya tergantung kebutuhan kalian dan budget kalian. Dan di antara Asus TUF dan MSI GL63 ini,
jika kalian ingin RAM yang sudah 8GB dengan desain laptop gaming Cyberlook dan tipis, kalian bisa memilih Asus. Namun jika kalian ingin tingkat sRGB 97% pada layar dan laptop gaming yang tidak mudah panas dengan baterai yang lebih besar, kalian bisa pilih MSI karena Asus hanya menawarkan 45% sRGB dan 2 pipa heatsink, sementara MSI memiliki 7 pipa heatsink. Dan dari segi engsel, laptop Asus bisa dibuka dengan satu tangan yang menandakan engselnya lebih bagus, timbang MSI yang belum bisa dibuka dengan satu tangan. Saya di sini cuma memberikan data dan fakta tentang kedua laptop ini sebagai bahan pertimbangan kalian untuk membeli laptop di kemudian hari. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi. Kalian bisa menambahkannya di kolom komentar dan saya akan sangat berterima kasih jika kolom komentar DKID menjadi forum untuk menjawab semua problem laptop kalian. Dan insya Allah pasti semua komen akan saya jawab. Dan untuk request tentang harddisk versus Intel Optane dan SSD versus Intel Optane, harap bersabar, mungkin akan saya upload dalam 3 atau 4 hari ke depan. Dan ini adalah sebagian spoiler dalam video tersebut. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Like, komen, dan share video ini jika memang kalian suka. Dan subscribe channel DKID agar kalian bisa berkesempatan mendapatkan giveaway Windows 10 Pro Original. Dan dengan subscribe channel DKID, kalian sangat membantu saya untuk lebih bersemangat membuat konten ke depannya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan maaf apabila ada kesalahan dan see you on the next video. Bye bye.